Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah dari Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Beliau bernama asli Ahmad bin Hambal. Banyak juga orang memanggilnya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang ulama besar ahli hadis yang berasal dari Turkmenistan. Beliau lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal, tahun 164 Hijriah. Dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 241 Hijriah. Beliau adalah perintis dari madhab Hambali, yakni satu dari 4 madhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluasan ilmu serta sikap waronya tidak perlu diragukan lagi. Sejak usia 15 tahun, beliau telah hafal Al-Quran secara keseluruhan. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadis yang mampu menghafal sejuta hadis. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama. Jumlahnya lebih dari 200 ulama, yang tersebar di Mekah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman, dan banyak negeri lainnya. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh, khususnya dalam dunia Islam Sunni. Karya terbesarnya adalah Al-Musnad, yaitu kitab hadis Nabi yang sangat terkenal, serta kedudukannya menempati posisi yang diutamakan. Selain itu, Imam Ahmad juga mengemukakan dan mengembangkan mazhab Hambali. Terdapat kisah teladan yang pernah diceritakan Imam Ahmad yang tertulis dalam manaqibnya. Kisah ini terjadi di masa-masa akhir hidup beliau. Dikisahkan, suatu ketika, Imam Ahmad entah kenapa, ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal beliau sedang tidak ada janji ataupun hajat dengan orang lain. Akhirnya, Imam Ahmad memutuskan pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Setibanya di sana, beliau memutuskan mendatangi sebuah masjid. Dikarenakan sudah masuk waktu sholat Isya. Imam Ahmad kemudian ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Begitu sholat Isya sudah selesai, dan para jamaah sudah bubar, Imam Ahmad masih berada di masjid dan tidak melanjutkan perjalanannya. Dikarenakan hari sudah larut malam, serta kondisi beliau sangat lelah, Imam Ahmad kemudian memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Di tengah istirahatnya, tiba-tiba Imam Ahmad dibangunkan oleh sang penjaga masjid. "Anda siapa, Pak? Mau apa di sini?" tanya penjaga masjid sambil membangunkan Imam Ahmad. "Saya seorang musafir. Saya ingin beristirahat sementara di sini," jawab Imam Ahmad sembari meminta izin. "Tidak boleh kalau mau tidur di masjid. Masjid bukan tempatnya untuk tidur-tiduran," bentak sang penjaga masjid kepada Imam Ahmad. Setelah diusir, kemudian Imam Ahmad berpindah tempat di teras masjid. Akan tetapi, setelah Imam Ahmad berbaring sejenak, sang penjaga masjid datang kembali untuk mengusirnya. "Mau ngapain lagi di sini?" tanya penjaga masjid dengan kesal. "Saya sangat lelah dan ingin istirahat. Saya ini seorang musafir," jawab Imam Ahmad kepada penjaga masjid. "Tidak boleh tidur di dalam masjid. Tidur di luar masjid juga tidak boleh," tegas penjaga masjid dengan sangat kesal. Akhirnya, sang penjaga masjid mengusir paksa beliau. Imam Ahmad diusir sambil didorong-dorong badannya hingga ke tepi jalan. Setelah Imam Ahmad keluar, dikuncilah gerbang masjid tersebut oleh sang penjaga.
Sang penjaga masjid tidak tahu kalau orang yang diusirnya tersebut adalah Imam Ahmad. Saat itu, Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. Sebanyak 1 juta hadis dihafalnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat soleh dan zuhud. Memang, zaman itu tidak ada foto seperti zaman sekarang. Sehingga, orang tidak tahu wajahnya Imam Ahmad. Akan tetapi, namanya sudah dikenal banyak orang saat itu. Saat kejadian berlangsung, ada seorang penjual roti yang tak jauh dari masjid menyaksikan kejadian itu. Dari dalam tokonya, sang penjual roti itu menyaksikan Imam Ahmad didorong-dorong oleh penjaga masjid. Melihat orang yang sudah tua diusir paksa, hati penjual roti itu merasa iba dan ingin menolongnya. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggilnya dari jauh. "Mari ke sini, Pak. Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya rumah sederhana meskipun kecil," ucap penjual roti kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian menerima tawaran dari penjual roti. Beliau lalu masuk ke dalam rumah kecil yang sederhana, milik penjual roti. Kemudian, Imam Ahmad duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Tanpa menyebutkan nama aslinya, Imam Ahmad kemudian menjelaskan dirinya adalah seorang musafir. Akan tetapi, hari sudah malam dan diputuskan untuk istirahat sementara di masjid itu. Penjual roti ini selalu membaca istighfar. Namun setiap Imam Ahmad mengajak berbicara, dijawabnya. Sembari berbincang-bincang dengan Imam Ahmad, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, dia membaca istighfar. Setiap memecahkan telur, dia membaca istighfar. Setiap mencampur gandum, dia membaca istighfar. Sang penjual roti selalu istiqomah dalam mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Penjual roti kemudian menjawab, "Sudah lama sekali, Pak. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi, semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad kemudian bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti kemudian menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, insya Allah pasti dikabulkan semua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu, penjual roti itu melanjutkan perkataannya, "Semua yang saya inginkan selalu dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad yang penasaran kemudian bertanya, "Apa itu permintaanmu?" Sang penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Bashrah. Dan bahkan sampai didorong-dorong oleh penjaga masjid itu semua karena istighfarmu." Penjual roti terperanjat memuji Allah. Ternyata sosok orang tua yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Amalan istighfar seorang penjual roti yang dilakukan secara istiqomah, membuat Allah mengabulkan semua hajat yang dimintanya.
Allah Maha Pengatur kehendak manusia. Satu hajat yang tak kunjung dikabulkan, adalah ujian seberapa istiqomahnya sang penjual roti dalam mengamalkan istighfar. Dengan ikhlas, serta yakin akan terkabulnya permintaan itu, akhirnya Allah mengabulkan permintaan yang sudah ia tunggu selama bertahun-tahun. Demikian kisah istighfar sang penjual roti dan Imam Ahmad bin Hambal. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.